Selamat siang Kak Indra, Miss Ruth, dan Miss Katie. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Zaki. Bersama kelompok saya, Enrico Samuel Sebastian. Hari ini kita akan mempresentasikan TM kita mengenai dampak nutrisi setelah workout. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu workout. Workout merupakan suatu olahraga jasmani yang melibatkan kekuatan dari otot. Tujuan workout adalah untuk membentuk otot agar menjaga daya tahan tubuh serta memiliki tubuh yang sehat. Sebelum kita melakukan workout, kita harus mengetahui apa yang ingin kita kembangkan. Contohnya, kita ingin mengembangkan otot kita untuk memperkuat tubuh, atau kita mengembangkan otot untuk estetika tubuh. Hal ini sangat penting untuk diketahui sebelum mulai workout karena memiliki proses yang berbeda. Olahraga endurance. Olahraga endurance merupakan olahraga yang dilakukan untuk menambahkan daya tahan otot. Contoh dari olahraga endurance adalah seperti jogging, bersepeda, aerobik, fartlek, sirkuit training, skipping, berenang, dan lain-lain. Yang kedua, olahraga power. Olahraga power merupakan olahraga yang dilakukan untuk membentuk otot atau menambahkan massa otot. Contoh dari olahraga power adalah seperti push up, plank, sit up, pull up, atau olahraga yang lainnya yang membutuhkan beban. Latihan-latihan workout di gym. Latihan gym merupakan aktivitas fisik yang dilakukan di ruang kebugaran untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Latihan gym bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh dengan melakukan gerakan-gerakan berat dan latihan pada peralatan gym. Latihan gym dapat berupa latihan yang melatih seluruh tubuh atau latihan yang melatih bagian tubuh tersebut, seperti otot bagian atas atau otot bagian bawah. Latihan gym juga bisa menjadi latihan kardiovaskular yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan jantung. Latihan senam dapat dilakukan dengan jadwal tertentu, seperti pengulangan harian atau latihan yang dilakukan seminggu sekali. Tahap-tahap sebelum kita latihan di gym. Latihan fisik yang asal-asalan tidak akan membawa hasil yang baik pada tubuh. Justru, hal tersebut akan menyebabkan kelelahan dan berpotensi untuk kita menimbulkan cedera. Jadi, sebaiknya jangan anggap remeh urutan dan gerakan yang benar dalam latihan ini agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Tahap pertama adalah tahap pemanasan atau warm up. Kita harus melakukan pemanasan sebelum workout untuk merangsang otot kita. Kita butuh mempersiapkannya untuk melakukan aktivitas dengan intensitas yang lebih tinggi. Mempersiapkan tubuh untuk kelenturan agar dapat beraktivitas dengan baik dan tidak cepat lelah. Terakhir, untuk meminimalisir kecelakaan saat berolahraga karena tubuh sedang beradaptasi. Lakukan pemanasan dengan benar dan menyeluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh secara merata agar efek latihan kita yang dihasilkan adalah seimbang. Selain itu, pemanasan juga bisa dilakukan dengan jogging, mengangkat beban, bahkan peregangan. Oke, sekarang saya akan membahas tahap pelaksanaan workout yang kedua, yaitu mulai dengan beban yang ringan. Tujuan dari mulai dengan beban yang ringan adalah untuk membiasakan otot terlebih dahulu. Intensitas repetisi serta kemampuan tubuh dalam menerima olahraga akan meningkat. Bagi pemula, jangan memaksakan beban atau mengulangi gerakan. Silakan berolahraga secara perlahan dan dengan sikap santai, karena mentalitas seperti ini lebih cenderung membuat kita lebih menyukai olahraga tersebut. Tahap pelaksanaan yang ketiga adalah mengetahui intensitas olahraga. Kita dapat mengetahui intensitas olahraga kita dengan berbagai cara. Setelah itu, kita dapat melakukan latihan pernafasan sehingga dapat melakukan teknik pernafasan yang benar sebelum memulai latihan workout. Dengan kontrol pernafasan yang lebih tepat, kita dapat meningkatkan kenyamanan dalam berolahraga. Tahap pelaksanaan yang keempat adalah melakukan latihan kekuatan otot. Langkah ini merupakan proses selanjutnya dalam rangkaian pelaksanaan workout. Tujuan utamanya adalah merangsang aktivitas otot agar kekuatannya lebih baik. Tahap pelaksanaan workout yang kelima adalah melakukan cooldown. Setelah kita melakukan latihan, kita akan melakukan pendinginan atau cooldown, yaitu untuk mengendurkan otot-otot yang telah bekerja keras agar setiap bagian menjadi lebih rileks. Pendinginan juga mencakup menstabilkan suhu tubuh dan mengatur pernafasan kembali normal. Oke, sekarang saya akan membahas latihan-latihan dalam gym. Yang pertama adalah upper body.
atau otot bagian atas. Melatih otot bagian atas meliputi latihan bench press, lat pull down, shoulder press, wonder core 8, dan lain-lain. Bench press merupakan latihan yang melibatkan pemindahan beban dari posisi duduk atas ke posisi duduk bawah menggunakan otot pectoralis major, deltoid anterior, dan tricep. Latihan lat pull down merupakan latihan gym yang menggunakan alat berat seperti mesin lat pull down atau lat pull down bar. Menarik beban dapat membantu membentuk otot lengan, bahu, dan leher, serta meningkatkan kemampuan tubuh. Shoulder press merupakan latihan yang berfokus pada otot deltoid, baik deltoid depan maupun deltoid belakang. Wonder Core 8 merupakan alat fitness yang digunakan untuk melatih otot perut dan membakar lemak. Sekarang saya akan membahas latihan dalam gym kedua, yaitu lower body atau otot bagian bawah. Beberapa latihan tubuh bagian bawah yang umum termasuk seperti squat, lunges, dan deadlift. Barbell deadlift merupakan salah satu cara membentuk otot punggung. Barbell squat adalah latihan gym yang melatih kekuatan otot kaki seperti paha dan betis. Barbell squat juga melatih otot bagian atas yaitu perut. Lunges juga merupakan latihan untuk memperkuat otot kaki dan perut. Selanjutnya, konsumsi makanan. Saat kita melakukan workout, kita juga harus mengetahui berat badan yang optimal untuk kita, serta mengetahui wujud dari massa otot kita itu harusnya bagaimana. Jika seseorang melakukan workout dengan tujuan menurunkan berat badan, maka mereka sedang cutting. Sebaliknya, jika seseorang ingin menaikkan berat badan, maka mereka sedang melakukan bulking. Apa itu bulking? Nah, bulking merupakan upaya untuk menambah massa otot dengan upaya mengonsumsi makanan yang banyak. Apa itu cutting? Nah, cutting merupakan upaya untuk mengeringkan massa otot dengan upaya menghilangkan lemak pada tubuh. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai biokimia. Di dalam biokimia terkandung nutrisi-nutrisi yang memiliki peran penting dalam pembentukan otot. Nutrisi memiliki konsep dasar yang berbeda dari ilmu-ilmu lain, dan biokimia membantu mengidentifikasi kekurangan nutrisi tertentu. Tubuh kita tentunya memerlukan gizi-gizi yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi untuk pembentukan otot yang kita inginkan. Nutrisi kimia merupakan senyawa kimia yang penting bagi organisme hidup termasuk manusia. Untuk berkontribusi terhadap proses kehidupan dan kesehatan, komponen kimia nutrisi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang pertama adalah makronutrien. Makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan organisme hidup dalam jumlah besar. Makronutrien berperan penting dalam membantu tubuh berfungsi dengan baik dan memperlancar proses-proses penting. Jenis makronutrien pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat berfungsi sebagai energi untuk tubuh. Sekitar 45-60% dari asupan kalori kita berasal dari karbohidrat. Olahraga endurance memerlukan asupan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan asupan protein. Contoh-contoh makanan karbohidrat yang sehat pada tubuh adalah seperti oatmeal, nasi, roti, ubi, jagung, dan lain-lain. Jenis makronutrien kedua adalah protein. Protein berfungsi untuk pembentukan otot. Ketika kita melakukan workout yang membuat otot kita rusak, kandungan protein berfungsi sebagai pemulihan pada otot. Sekitar 90% dari kandungan protein dalam makanan diresap oleh tubuh untuk memperbaiki otot yang rusak setelah workout. Kandungan gizi protein sangat penting untuk dikonsumsi setelah melakukan olahraga power. Rata-rata kandungan protein yang dibutuhkan tubuh adalah sekitar 60-75 gram tiap hari. Contoh dari makanan protein adalah seperti daging dada ayam, daging sapi, telur, ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jenis makronutrien ketiga dan yang terakhir adalah lemak. Lemak melindungi organ kita dan bertindak sebagai cadangan energi. Lemak juga penting untuk isolasi dan pengangkutan vitamin yang larut dalam lemak. Lemak termasuk lemak tak jenuh, lemak jenuh, dan lemak trans. Lemak tak jenuh baik untuk kesehatan Anda, lemak jenuh buruk untuk jantung Anda, dan lemak trans sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Contoh makanan-makanan yang mengandung lemak adalah seperti susu kental manis, coklat, makanan yang digoreng, dan lain-lain. Oke, sekarang saya akan membahas yaitu adalah mikronutrien.
Zat gizi mikronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun berperan penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, dan pengaturan sistem imun dan reproduksi. Mikronutrien menjadi zat gizi mikro meliputi vitamin, larut dalam air dan larut dalam lemak, serta mineral. Zat-zat mikronutrien antara lain adalah vitamin A, yaitu membantu pembentukan tulang, jaringan, mengatur fungsi sistem kekebalan tubuh, pembentukan hormon, dan aktivitas enzim. Vitamin A dapat diperoleh dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan buncis. Selanjutnya adalah vitamin B12, yaitu membantu pembentukan hemoglobin dan mengatur aktivitas sistem kekebalan tubuh. Vitamin B12 dapat diperoleh dari ikan, daging, telur, dan susu. Selanjutnya adalah vitamin D, yaitu membantu penyerapan kalium dan fosfor dari makanan, mengatur aktivitas sistem kekebalan tubuh, serta mengatur pembentukan tulang dan jaringan. Vitamin D dapat diperoleh dari ikan, susu, dan telur. Selanjutnya adalah vitamin E, membantu pembentukan hormon, aktivitas enzim, dan pengaturan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Vitamin E dapat diperoleh dari kacang kedelai, kacang merah, dan kacang hijau. Selanjutnya adalah selenium, membantu pembentukan hormon, aktivitas enzim, dan mengatur aktivitas sistem kekebalan tubuh. Dapat diperoleh dari biji jagung, bawang putih, dan tahu. Selanjutnya adalah zinc, dapat diperoleh dari daging, kedelai, dan kacang hijau. Terakhir adalah yodium, dapat diperoleh dari ikan, kacang hijau, dan kacang merah. Baik, itu saja presentasi dari saya, Ahmad Fauzan Zaki, dan Enrico Samuel Sebastian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.